bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan seluruh umat-Mu. Haleluya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu yang baik dalam hidup kami. Kami datang untuk menyatukan hati melalui persekutuan ini. Sudilah kiranya Engkau Tuhan menerima keberadaan kami, dan kuduskanlah kami masing-masing, agar hati, pikiran, dan perbuatan seturut kehendak-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami meminta kepadamu, berilah hikmat kepada kami, sehingga persekutuan ini menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dalam hidup ini, biarlah Engkau yang kami sembah dan andalkan, agar kami beroleh selamat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali duduk. Kita bernyanyi. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8 kita baca secara responsorial. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kami minta kepada Inang Situa Bursihaan untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa
dalam kerajaan surga. Atas kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh tetap di dalam sukacita dan di dalam kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu kami menjalani hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu, terutama di ibadah pelepasan ataupun naik tingkat anak-anak-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami tidak mampu melakukan sesuatu apapun yang ada di dalam hidup kami, yang kami miliki ataupun yang kami rencanakan ya Tuhan, tanpa pertolongan. Oleh karena itu, ya Tuhan yang Maha Baik, beri kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami rencanakan dan juga yang akan kami lakukan ya Tuhan, biarlah itu di dalam pengasihan-Mu, sehingga hari lepas hari kami berani melangkah dan juga anak-anak-Mu di sini ya Tuhan boleh semakin mandiri di dalam imannya dan juga di dalam kenaikan tingkat di gereja-Mu ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu, horong kecil, horong 1, 2, dan 3, begitu juga dengan pra-remaja, remaja, dan juga naposo guru. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang sangat lemah dan penuh dengan dosa. Kami tidak sanggup memohon kehadiran-Mu, hanya karena belas kasihan-Mu lah di dalam kuasa kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa-dosa kami dan juga menyucikan kami, sehingga kami berani datang ke hadirat-Mu dan kami hidup di dalam naungan kasih-Mu, sehingga setiap kami boleh memancarkan sinar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ini, dan sekeliling kami pun boleh merasakan kehadiran kami Tuhan, kehadiran anak-anak-Mu, baik di gereja-Mu ini ataupun di sekolahnya masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, pimpinlah mereka, pimpinlah semua anak-anak-Mu yang hadir di sini maupun yang tidak hadir ya Tuhan, yang berhalangan pada saat ini, supaya mereka menjadi anak-anak terang, menjadi garam dan terang di mana Tuhan menempatkan mereka di dalam kehidupannya, di dalam pertumbuhannya, perkembangannya setiap saatnya. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, dan banyak program-program gereja-Mu yang mungkin untuk mengembangkan iman atau peneguhan iman anak-anak-Mu di sini, supaya mereka tidak mudah tergoda oleh sekeliling mereka. Ya Tuhan, biarlah Amang Pendeta Resort kami selaku uluan dan juga calon pendeta Inang Kristina serta semua guru-guru sekolah minggu, bahkan Sintua, dan juga para pendeta serta pelayan yang ada di gereja ini, mampukan mereka ya Tuhan untuk merangkul setiap anak-anak Tuhan yang mau datang untuk memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus, di gereja-Mu ini, sehingga anak-anak-Mu di sini menjadi anak-anak yang tetap setia kepada-Mu sampai akhir hidupnya. Dan kami yakin dan percaya, jika anak-anak-Mu semua menyerahkan segala sesuatunya di hadirat-Mu, mereka pun anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua dan selalu sukses serta takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masih banyak yang mau kami mohonkan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau malah jauh memberikan dari apa yang kami mohonkan
bukan jauh dari apa yang kami pikirkan di dalam hidup kami, yang terbaik di dalam hidup kami, sehingga kami pun tetap di dalam sukacita yang daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, inilah dua permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah di dalam kasih setia nama Tuhan Yesus Kristus, dan layakkanlah kami untuk tetap dapat hidup di dalam bimbingan kasih-Mu. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi. Suaranya pra remaja. Tepuk tangan untuk pra remaja. Siapa ketua kelasnya pra remaja ini? Oh, mantap. Oke, jadi diperhatikan ya. Orang 3 sekolah minggu, remaja yang mau ke Laposo, dan juga remaja tua yang mau ke lansia. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, belum apa-apa, tenang dulu para remaja, tenang, nanti dapat giliran. Ketuanya yang mengamankan. Kalau ketua tidak mampu mengamankan, ketuanya yang diamankan nanti. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Nah, para remaja, kalau dikatakan
dikatakan orang yang berbahagia itu kira-kira yang seperti apa yang dikatakan orang yang berbahagia? Apa? Ada pacarnya? Apanya katanya? Apanya? Jelas dulu. Apa? Hidupnya senang. Nah, berbahagia. Sekolah minggu, orang dikatakan berbahagia kalau apa? Nah, enak kalilah kau, katakan berbahagia kalilah kau, katakan kalau apa? Remaja, orang dikatakan berbahagia kalau apa? Menurut pikiran remaja, kalau handphonenya handphone yang iPhone, kan begitu. Kan kita bisa berbahagia, kita bahagia kalau handphone kita seperti apa keinginan kita, kan begitu kan? Kita bahagia kalau orang tua kita memberikan uang jajan kepada kita 200.000 setiap minggu. Bahagia nggak kalau orang tua mengasih 200.000 satu minggu? Bahagia tidak? Bahagia. Bahagia tidak kalau HP-nya iPhone? Siapa yang tidak bahagia kalau iPhone handphonenya? Bahagia tidak kalau handphonenya Samsung Galaxy Note 20? Bahagia tidak? Siapa yang tidak bahagia kalau Samsung Ultra handphonenya? Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang berbahagia? Gak jujur ini satu-satu. Apa? Oh, Pepi jawabannya gak bahagia karena gak tahu mau digunakan untuk apa. Tahu itu HP apa? Oh, bagus. Tepuk tangan untuk Pepi. Tepuk tangan. Nah, bahagia tidak kalau nanti misalnya guru sekolah minggunya membagikan uang 100.000 satu orang? Bahagia. Nah, yang mau saya katakan, ukuran kebahagiaan kita itu ternyata masih selalu identik dengan materi, angka. Jadi saya bahagia kalau bisa pulang dari sekolah main game sampai malam. Nah, itu bahagia. Saya bahagia kalau setiap hari Minggu mama memberikan kepadaku 100.000 uang jajan. Nah, bahagia, ya kan? Saya bahagia jika punya pacar yang cantik. Nah, pra remaja. Ya. Nah, kebahagiaan itu menurut ukuran kita manusia yang memang identik dengan angka, identik dengan materi, identik dengan apa yang kita senangi di tengah-tengah dunia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang akan berpindah ke pra-remaja yang akan ke remaja yang akan ke poso, sudah harus tahu apa ukuran kebahagiaan menurut firman Tuhan. Yang pasti menurut firman Tuhan bukan kebahagiaan kalau orang tua memberikan kepada kalian setiap minggu 200.000 uang jajan. Itu bukan kebahagiaan, itu merusak namanya. Itu merusak kalau kebanyakan uang diberikan kepada kalian. Tetapi ada 4 jenis, ada 4 kategori dikatakan oleh firman Tuhan siapa orang yang paling bahagia di tengah-tengah dunia ini. Apa itu? Yang pertama orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Beda kan dengan kebahagiaanmu kan? Kebahagiaanmu tadi HP-nya yang bagus, tapi firman Tuhan mengatakan kebahagiaan yang pertama bagi orang Kristen, bagi kita adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa itu nasihat orang fasik?
itu nasihat orang fasik? Baby. Makan ikan asin setiap pagi. Iya, betul. Betul itu. Karena kalau makan ikan arsik setiap pagi nggak cukup ketercukupan gizinya. Kan harus ada telur, harus ada daging, harus ada sayur. Jadi kalian bayangkan kalau ada orang tua yang mengatakan setiap hari harus makan ikan arsik, ya dari mana? Dari mana sayur? Dari mana yang lain? Jadi betul. Tepuk tangan untuk Peggy. Nah, itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu hari Sabtu pra-remaja datang ke gereja jam 3. Tiba-tiba datang WA kawannya, kita main aja. Nah, ya, ini orang yang sering berjalan dengan orang fasik. Kedua, nah itu contoh orang yang berjalan dengan nasihat orang fasik. Gak usahlah kita ke gereja, ayo main aja kita. Main bareng kita di sini, katanya kan? Ya, jadi main dia di sana, ditinggalkan, gak ke gereja lagi. Dia berhasil dinasihati oleh orang fasik supaya tidak datang ke gereja. Tetapi orang yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah orang yang berani menolak ajakan kawan-kawannya untuk bermain atau melakukan yang jahat dibandingkan dengan bersekutu ke gereja. Jadi kalaupun ada hari Sabtu yang mengatakan di WA-nya, gak usah ke gereja kita, yuk kita lari aja, katanya kan, lari aja, kita main aja, biar aja kan orang tua kita, bapak sama mama bikin kita di gereja, rupanya kita main ke mall kita, katanya kan. Nah, itu bukan orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah yang tetap setia dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Yang pertama. Yang kedua adalah yang berbahagia. Orang yang berbahagia yang kedua adalah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Orang yang tidak berjalan dengan orang yang berdosa, yang berani mengatakan tidak dengan dosa. Siapa yang pernah menolak kawannya yang mengajak untuk melakukan dosa? Bohongi orang tuamu, bilang aja sama bapakmu kalau ada keperluan sekolah kita nanti kita jajankan. Siapa yang pernah mengikuti seperti itu? Yang melakukan dosa. Gak jujur. Nah, orang yang berbahagia yang kedua adalah yang tidak mau berjalan dengan orang yang berdosa. Tidak mau dan berani mengatakan tidak. Ayo kita curi uang mama, yuk. Tidak, harus berani begitu. Dan itulah orang yang berbahagia yang kedua. Orang yang berbahagia yang kedua, yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa artinya itu? Yang tidak mau satu tempat duduk, satu grup dengan pencemooh, pengecek, apa? Bukan. Pencemooh itu bukan orang yang suka bengong. Pencemooh itu, contohnya baby, pencemooh itu, lihat dulu pendeta pelayanan itu jelek kali, katanya kan? Contoh pencemooh. Nah itulah pencemooh. Itu pencemooh, orang yang sering mengejek kawannya, orang yang sering mengejek kekurangan kawannya. Seperti yang saya katakan di pembinaan pra-remaja, harus bangga dengan diri sendiri dan jangan pernah merendahkan orang lain. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mau mencemooh orang lain dan bersyukur atas dirinya. Kebahagiaan yang keempat. Kebahagiaan yang keempat, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam.
Nah, ini orang yang berbahagia yang keempat. Orang yang berbahagia, anak-anak Tuhan yang berbahagia adalah orang yang mau membaca firman Tuhan setiap hari, siang dan malam di rumah. Itu baru berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pra-remaja pintar-pintar dan sekolah minggu Forum 3. Tahu tertulis di mana itu? Mazmur berapa? Nah, cari nanti. Firman-Mu adalah pelita. Sama-sama kita mengatakan 2, 3 ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Nah, itu kebahagiaan yang keempat. Itu kebahagiaan yang keempat. Kalau kita berdiam dan membaca firman Tuhan dan ikut dalam persekutuan di gereja, itulah kebahagiaan yang keempat. Tahu tidak? Kalau sudah kita lakukan keempat hal itu, apa tadi yang pertama? Persoalan hidup kalian belum seberapa dibandingkan dengan orang tuamu yang sebelah sini deh. Persoalanmu masih belum seberapa dibandingkan dengan persoalan kami orang tua. Yang pertama tadi apa? Tidak berjalan dengan orang fasik. Yang kedua, tidak berjalan dengan orang yang berdosa. Yang ketiga, tidak mau sekumpulan duduk bersama dengan pencemooh. Yang keempat, membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita sudah melakukan keempat hal itu, maka ada janji Tuhan. Hei anak pra-remaja, anak sekolah minggu, anak remaja, kalau kau sudah melakukan keempat hal itu, maka inilah janjiku. Apa janji Tuhan? Ayat yang ketiga. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air? Subur, terus banyak buahnya, terus asal baholan dekat tokoni dan lihat dulu asal pra-remaja banget pistar nero pistar. Apa lagi baby? Hah? Halal. Betul. Halal, yang penting halal. Apapun makanannya, yang penting halal. Itu. Jadi pintar-pintar ya. Pohon yang ditanam, yang tumbuh di tepi aliran air, di tepi sungai, dia tidak akan kekurangan makanan. Dia tidak akan kekurangan hara. Tahu hara? Kayak pupuk loh. Dia tidak akan kekurangan hara. Dia tidak akan kekeringan. Apalagi katanya, dia akan berbuah pada musimnya dan daunnya tidak akan pernah layu. Kenapa? Karena dia tumbuh di tepi aliran air. Dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Lihat janji Tuhan itu. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang kamu minta dari Tuhan, ketika kamu tidak sejalan dengan pencemooh, ketika kamu tidak berjalan dengan pendosa, ketika kamu mau membaca dan bergaul dengan firman Tuhan siang dan malam, maka Tuhan akan menguatkan dan memberikan kepada kalian hikmat sehingga apa saja yang kalian lakukan berhasil. Mau tidak seperti itu? Mau tidak seperti itu? Jangan hanya diomongkan ya. Jangan hanya diomongkan, karena itulah acara kita sore hari ini adalah merupakan awal dari hubungan kalian yang baru dengan saudara-saudara kalian. Ada dari sekolah minggu yang baru bergabung dengan pra-remaja. Siapa sekolah minggu yang akan bergabung dengan pra-remaja?
Siapa dari sekolah minggu yang akan bergabung ke pra remaja? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Bagus. Nah, kalian nanti akan bersama-sama dengan abang-abangnya, saudara-saudara yang di sana. Siapa pra remaja yang akan ke remaja? Sebetulnya kalau lindung ini langsung ini ke lansia, karena ketahuan pendeta dia merokok. Dan saya sudah bilang sama dia, kalau sekali lagi abang pendeta tahu lindung merokok, maka dia akan dipecat dari ketua persaudaraan. Lindung, mau aku pecat dari ketua persaudaraan? W5? Tidak kan? Nah, makanya jangan merokok. Nah, yang dari remaja kena poso siapa? Ada? Yang mau gabung kena poso? Nah, kalau kita mengikuti itu, dengarkan janji Tuhan yang tadi ya. Dengarkan janji Tuhan yang tadi, maka apa saja yang kita berbuat pasti akan berhasil. Amin. 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 Mau berjanji untuk melaksanakan keempat hal tadi, kebahagiaan itu? Nah, apaan menjawabnya? Mau berjanji untuk si Dewi yang paling pertama menjawab. Ada yang menuju belum? Ada siapa itu? Sepertinya ada yang disukainya di sini. Oke, siapa yang mau berjanji untuk melaksanakan keempat hal itu? Ingat, kalau kalian melakukannya, maka apa saja yang kalian perbuat akan berhasil. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas persekutuan kami pada sore hari ini bersama dengan anak-anak kami di sini. Inilah persekutuan kami yang indah di tengah-tengah gereja Tuhan. Engkau persatukan kami melalui darah anak Tuhan Yesus Kristus, sehingga masing-masing kami rindu akan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami ini, supaya dalam tumbuh kembangnya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mengikuti nasihat yang disampaikan oleh kami orang tuanya kepada mereka, supaya seperti firman Tuhan, ketika mereka melakukan apa yang Engkau kehendaki di tengah-tengah kehidupannya, maka mereka akan menjadi seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak akan pernah layu, dan apa saja yang mereka perbuat pasti akan berhasil. Berkati orang tua yang membesarkan anak-anaknya ini Tuhan. Berkati mereka melalui umur yang panjang. Berkati pekerjaan mereka, supaya mereka tetap bersukacita dalam membimbing anak-anak ini Tuhan menuju kepada kerajaan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.